Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan akan memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin pada Selasa 5 September hari ini. Caimin akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atau Caimin bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Perlindungan atau Proteksi Tenaga Kerja Indonesia oleh KPK pada Selasa 5 September 2023. Adapun perkara yang terjadi pada 2012 di kementerian yang kini berganti nama menjadi Kementerian Tenaga Kerja itu disidik KPK sejak Juli 2023. KPK menegaskan perkara dugaan korupsi di Kemenaker yang terjadi ketika Caimin menjadi menteri di kementerian tersebut tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Jubir Kelembagaan KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara ini jauh sebelum adanya deklarasi Caimin menjadi bakal calon wakil presiden, mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan untuk kontestasi pemilihan presiden 2024. Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pejabat Kemnaker Trans pada perkara yang terjadi di tahun 2012 itu sebagai saksi dalam proses penyidikan. KPK sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Reina Usman, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Kita ke laporan lainnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dan jajarannya diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Senin 4 September. Sebelumnya, para komisioner KPU dilaporkan lantaran dianggap membatasi Bawaslu dalam bekerja. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kasus laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu terkait dugaan Komisi Pemilihan Umum menghalangi pengawasan pemilu serentak 2024. Bawaslu menyebut KPU melaksanakan tahapan pemilu di luar jadwal sah. Menurut Bawaslu, ada sejumlah tahapan yang tak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Bawaslu memanggil semua komisioner KPU Republik Indonesia dengan alasan melanggar kode etik. Daftar teradu pada kasus ini adalah Hashim Asyari, Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idros, Prasadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan Agus Melas. Dokumen tersebut jika kami dibatasi aksesnya, hanya itu saja yang kami sampaikan. Jadi membaca ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya bisa dibaca di awal saja, tetapi dibaca juga ketentuan pidana yang mengikat Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan. Perlu juga kami sampaikan bahwa sesuai dengan pernyataan Kordif Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2019 di Peranan Depitawolo terdapat 6.000 pelanggaran yang hampir. Lebih lanjut, Ketua Bawaslu mengaku mereka hanya diberi akses singkat dalam pengecekan dokumen para bakal calon anggota legislatif. Mereka pun tak bisa memfoto berkas-berkas pencalonan sehingga tak ada bukti pengawasan. Demikian laporan Fania Genia, Garuda TV.